Jadi, first to file itu didaftarkan dulu baru dilindungi. Dan siapa yang mendaftarkan pertama kali dialah yang dilindungi. Kalau ada 2 pendaftar secara bersamaan, siapa yang mendapatkan tanggal penerimaan dialah yang dilindungi, ya. Jadi sejak kapan dilindungi untuk, haki yang menggunakan prinsip first to file sejak mendapatkan tanggal penerimaan dari Dirjen Haki. Jadi kita daftarkan nih, melakukan permohonan haki, misalnya merek. Kita dapat tanggal penerimaan, artinya sudah diterima, di situlah tanggalnya itu kalian sudah dilindungi meskipun sebenarnya sertifikatnya belum terbit, tapi harus didaftarkan. Kalau nggak didaftarkan nggak dilindungi. Nah, itu prinsip first to file atau konstitutif. Nah, prinsip first to file itu ada pada beberapa haki. Yang pertama adalah paten. Paten itu first to file. Kemudian yang kedua itu merek dan indikasi geografis. Jadi itu satu undang-undang ya, merek indikasi geografis MIG. Kemudian yang ketiga itu desain industri. Kemudian yang keempat itu adalah varietas tanaman. Nah, jadi 4 haki ini itu prinsipnya first to file. Artinya hanya akan dilindungi, artinya kamu akan mendapatkan hak-hak eksklusif, hak-hak ekonomi, itu ketika sudah kamu daftarkan, ya. Jadi kamu yang boleh mengekspor, kamu yang boleh mengimpor, kamu yang boleh memperbanyak, kamu yang boleh menggandakan, mengambil keuntungan ekonomi dari produk haki tersebut ketika kamu daftarkan. Kapan kamu invensi suatu temuan kemudian tidak kamu daftarkan, kamu nggak akan mendapatkan hak ekonomi yang eksklusif itu. Orang lain bisa memperbanyak ya, karena kamu nggak daftarin. Nah, atau orang lain bisa daftarin. Nah, gitu. Itu yang pertama ya, ada prinsip pendaftaran, first to file atau konstitutif. Ada juga yang sifatnya deklaratif. Deklaratif ini tidak perlu didaftarkan, tapi Anda sudah mendapatkan perlindungan. Sejak kapan? Sejak dideklarasikan atau diumumkan. Contohnya contohnya itu adalah hak cipta. Jadi prinsip pendaftaran hak cipta itu sebenarnya cukup dideklarasikan, itu sudah dilindungi oleh hukum. Sejak kapan? Sejak diketahui secara umum. Umum itu tidak perlu melalui kita mengumumkan di media massa, di koran, apa, cukup dengan misalnya sharing di kelas. Nah, itu udah bisa dianggap sebagai mengumumkan. Kita post di sosial media, itu dianggap sudah diumumkan. Kita tulis kemudian kita sebar, kita publish di artikel, ya, di penerbit, itu sebenarnya sudah dapat dikatakan diumumkan. Jadi tidak perlu kalian mendaftarkan haki untuk atas buku, puisi, pamflet, karya seni yang kalian buat. Sebenarnya ketika sudah kalian umumkan depan publik, itu sudah dilindungi hukum, ya. Artinya kamu sudah mendapatkan hak-hak ekonomi dari produk yang kamu buat dalam lingkup hak cipta, ya. Kan kemarin sudah saya jelasin tuh, objek hak cipta banyak tuh. Nah itu, ya. Jadi kalau misalnya kalian nulis puisi atau lirik lagu, terus kalian nyanyikan di depan kelas atau di Zoom ini, itu dianggap sudah dideklarasikan dan pada saat detik itu juga kalian sudah dilindungi. Artinya itu sudah diklaim punya kamu dan kamu punya hak untuk secara eksklusif, secara individu memproduksi, menyebarkan, ya, membuat video, kemudian mengumumkan, mengaransemen, mengaliwujudkan terhadap produk yang haki yang kalian buat, yang sudah kalian umumkan itu. Tapi selama nggak diumumkan berarti belum dilindungi, ya. Jadi ada 2, ya, ada konstitutif dan deklaratif. Ada juga yang prinsip pendaftaran itu tidak ada pendaftaran. Nah, tidak ada pendaftaran itu artinya apa? Tidak tidak perlu diumumkan, tidak perlu didaftarkan, itu sudah dilindungi. Contohnya adalah rahasia dagang. Saya resep rahasia dagang. Yang didasarkan itu lisensinya, ya. Mengapa tidak ada pendaftaran pada rahasia dagang? Karena dia harus dijaga kerahasiaannya. Karena kalau didaftarkan bisa 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 apa namanya, diuraikan ya, apa ingredients-nya atau bagaimana prosesnya itu kan rahasia. Makanya tidak perlu didaftarkan sepanjang memenuhi 3 unsur ini dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Yang pertama itu adalah bersifat rahasia, yang kedua adalah dijaga kerahasiaannya sedemikian rupa, dan yang ketiga adalah memiliki nilai ekonomis.
Jadi ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga rahasia. Sepanjang, pemilik rahasia dagang itu menjaga, me me apa namanya, meng-keep ya, bagaimana caranya supaya, eee, apa namanya, rahasianya itu tidak terbongkar, maka itu sudah dilindungi, ya. Jadi orang lain tidak boleh mengambil rahasia tersebut secara melawan hukum, yakni seperti halnya Plankton itu mencuri resep Krabby Patty. Nah, kan kan, Tuan Crab kan udah melakukan sedemikian rupa tuh, untuk bisa menjaga rahasia resep Krabby Patty. Dia masukkan di botol, kemudian dia masukkan di berangkas. Nah, itu tuh sudah dilindungi. Dilindungi haki, dalam konteks ini adalah haki rahasia dagang. Jadi tidak perlu diumumkan sebenarnya tidak perlu diumumkan, tidak perlu didaftarkan, udah dilindungi. Dan orang lain tidak boleh dengan sengaja mengambil resep tersebut untuk kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum. Kecuali kalau misalnya kamu beli kuenya ya, yang udah jadi, kemudian kalian bawa ke rumah, terus kalian rasa-rasa, terus kalian try and error, ini kayaknya ingredients-nya nih kalau kalau misalnya kita berbicara mengenai, resep Krabby Patty ya mungkin isinya itu daging, kemudian bawang, kemudian roti, kemudian selada dan lain sebagainya, kemudian kalian bikin sendiri itu nggak apa-apa. Artinya kalian menganalisis ya, mengobservasi sendiri. Tapi kalau kalian datang ke rumahnya Tuan Krab, kemudian kalian curi itu resepnya, atau kalian minta ke SpongeBob sebagai karyawannya untuk meminta resep tersebut, nah itu namanya mengambil resep dengan cara melawan hukum. Nah itu melawan rahasia dagang. Meskipun Tuan Krab sendiri tidak pernah mendaftarkan rahasia dagangnya. Jadi rahasia dagang itu masuk kategori haki, resep ya. Proses pembuatan misalnya pembuatan Yakult ya. Bakteri dibuat sedemikian rupa sehingga berubah menjadi minuman, minuman yang menyehatkan. Nah, itu juga masuk kategori proses metode proses, ya, itu juga masuk dalam kategori rahasia dagang. Tidak perlu didaftarkan karena yang namanya pendaftaran itu kan pengumuman ya, tapi didaftarkan, itu nggak perlu, yang penting selama menjaga kerahasiaan itu dan kerahasiaan itu memiliki nilai ekonomis, maka dia masuk kategori rahasia dagang. Jadi itu 3 ya, konstitutif, deklaratif, sama tidak ada pendaftaran. Tapi ada lagi satu, itu yang agak unik, itu first to use ya. Siapa yang pertama kali menggunakan secara komersial. Itu bisa kalian dapatkan pada desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, itu prinsip pendaftarannya itu first to use ya. Siapa yang menggunakan secara komersial, maka dia yang pertama kali dilindungi. Contohnya misalnya, eee, s apa nah, kalau kalian pernah nonton Steve Jobs, ada yang pernah nonton? Steve Jobs, pembuat Apple, founder Apple. Nah, dia itu ketika menjual produk Apple-nya itu ya, komputer itu tidak dalam bentuk jadi ya, tapi dia menawarkan ke investor yang disediakan di Harvard, itu dalam bentuk desain letak sirkuit terpadu. Pada saat itu dia menawarkan ke investor itu sudah masuk kategori first to use ya, penggunaan secara komersil untuk pertama kali. Sehingga ketika dia umumkan untuk tujuan komersil, di situ dia sudah dilindungi. Cuman kalau di hukum Indonesia, first to use itu hanya berlaku 2 tahun, setelah itu langsung masuk first to file. Artinya setelah 2 tahun, penggunaan secara komersil dia harus segera didaftarkan. Jika tidak maka hangus, tidak dilindungi, maka orang lain investor bisa membuat produk yang sama untuk digunakan untuk kepentingan ekonomi, ya. Jadi ada 4. Yang paling pertama itu adalah first to file pada 4 kategori haki tadi, kemudian deklaratif atau, dengan pengumuman itu satu tadi yang hak cipta, kemudian tanpa pendaftaran itu, rahasia dagang, dan first to use kombinasi first to file itu, desain letak sirkuit terpadu. Kalau di luar negeri juga ada berkembang first to invent. Siapa yang pertama kali menginvensi, ya, tapi di Indonesia belum ada. Itu biasanya pada paten ya. Jadi kalau misalnya yang menginvensi lebih dulu itu,
Graham Bell untuk menciptakan sebuah telepon, kemudian tetangganya daftar, nanti yang dapat itu Graham Bell, kayak gitu. Karena dia yang pertama kali menginvensi. Nah, tapi di Indonesia, paten itu masuknya ada first to file, ya. Jadi gitu. Jadi urgensi dari mengetahui prinsip pendaftaran itu adalah kita mengetahui sejak kapan dilindungi. Sehingga ketika kalian tahu sejak kapan dia dilindungi, maka kita sudah bisa menggunakan produk kita tanpa kita ada kekhawatiran, ya. Misalnya, saya, merek itu kan first to file ya, siapa yang pertama kali mendaftarkan. Jadi hanya dilindungi ketika didaftarkan, sehingga kita kita ketika punya merek, itu kita daftarkan dulu baru digunakan, jangan gunakan dulu baru daftarkan. Apalagi membangun reputasi merek kemudian kita daftarkan, bisa diambil orang gitu. Karena tidak ada perlindungan tanpa adanya pendaftaran, merek itu. Jadi kalau ada merek langsung daftarkan dulu baru digunakan. Tapi kalau kalian punya lagu ya, lirik lagu yang bagus, yang enak didengar, nyanyikan aja dulu nggak apa-apa, nggak usah didaftarkan. Atau kalian punya buku, terbitkan aja dulu, nggak usah didaftarkan. Nanti setelah diterbitkan baru didaftarkan, itu nggak apa-apa. Karena sejatinya kita udah dilindungi sejak pertama kali diumumkan, kayak gitu. Jadi hukum itu, apa namanya, jadi anak hukum itu harus tahu ya, meskipun sebenarnya bagi kalian ini tidak, bukan sesuatu yang urgen, tapi kalau kalian pahami itu sangat urgen untuk mengetahui itu, ya. Jadi pada saat kapan pendaftaran apa namanya, pada saat kapan dilindungi tergantung jadi kalau ditanya, pada saat kapan sih haki dilindungi tergantung jenis pendaftaran, prinsip pendaftarannya apa. Kalau dia first to file ya sejak sejak dimohonkan dan menerima tanggal penerimaan, ya. Sejak saat itu silahkan kalian gunakan merek kalian karena sudah tidak boleh ada tidak bisa lagi ada yang mencaplok kecuali kalau dibatalkan ya, tidak dijadikan tidak jadi diterbitkan mereknya, misalnya ada yang keberatan ya, atau ada persamaan pada pokoknya ya, itu enggak jadi tapi selama itu sudah didaftarkan dan dapat tanggal penerimaan udah bisa dilindungi, udah bisa digunakan, ya silahkan kalian sebarkan itu merek kalian untuk kegiatan apa, tidak apa-apa. Dimasukkan dalam apa namanya, dalam banner ya. Kalau misalnya kita ngadain seminar kayak misalnya kemarin saya sama Bu Emi, mendirikan sebuah lembaga, yayasan ya, yayasan, Abritase, di mana di situ saya men-suggest untuk membuat sebuah logo. Nah, logonya itu tanggal, apa, sertifikat mereknya belum terbit, tapi logo itu sudah kita gunakan karena kita sudah mendapatkan tanggal penerimaan. Sehingga ketika terjadi pelatihan, eee, pada saat pelatihan kita udah mencantumkan logo itu di banner. Nah, jadi orang lain yang ingin mengambil logo kita, itu nggak bisa karena kita udah daftarin, kayak gitu. Meskipun sebenarnya kepemilikan sertifikat mereknya itu belum terbit, kayak gitu. Karena kita tahu bahwa yang pertama, kita harus daftarkan dulu, jangan dulu disebar, yang kedua boleh digunakan, meskipun, mereknya itu belum terbit sertifikatnya, kayak gitu. Karena dilindunginya sejak tanggal penerimaan, dan lain sebagainya. Itu, eee, haki ya. Nah, jangka waktu perlindungan juga itu urgent. Kalau dia paten, jangka waktu perlindungannya kapan? Berapa lama? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Paten? Masih menjawab Bu, 20 tahun. 20 tahun. Oke, 20 tahun itu sejak kapan? Terhitungnya sejak Sejak didaftarkan. sejak ditetapkan dan mendapatkan tanggal penerimaan, ya. Jadi sejak tanggal penerimaan. Oke, itu untuk paten yang biasa, paten yang sederhana? Ya, paten yang sederhana itu 10 tahun, ya. Sejak kapan? Sejak mendapatkan tanggal penerimaan, ya, itu. Oke, kalau rahasia dagang jangka waktu perlindungannya berapa lama? Izin menjawab, Bu. Ya, Cindy.
Kalau rahasia dagang itu kan dia tidak didaftarkan, jadi tidak punya batas waktu perlindungan. Tapi asalkan selama rahasia dagang itu dijaga sama pemiliknya, maka itu tetap ada di bawah perlindungan gitu, Bu. Ya, benar. Jadi jangka waktu perlindungan rahasia dagang itu nggak ada, ya. Sepanjang 3 unsur itu terpenuhi tadi, yang pertama bersifat rahasia, kedua dijaga kerahasiaannya, yang ketiga adalah memiliki nilai ekonomis, maka dia akan terjaga sampai bocor. Nah, barulah, tapi bocornya itu karena kesalahan sendiri ya. Kalau karena kesalahan orang lain misalnya mencuri itu masih tetap jaga, tapi kalau misalnya kita mengumbar sendiri, mengumumkan sendiri, itu sudah tidak dijaga lagi rahasia. Jadi sudah tidak dilindungi haki lagi. Kita tidak bisa menggugat orang lain melawan haki padahal sendiri kita yang mengumumkan, kayak gitu. Sepanjang kita keep sendiri dan masih memiliki nilai ekonomi dan masih dijaga kerahasiaannya dan masih bersifat rahasia, maka, dia dilindungi oleh haki sehingga kita bisa menuntut seseorang ketika orang itu menggunakan rahasia dagang kita secara melawan hukum, kayak gitu. Kalau jangka waktu perlindungan merek berapa? Berapa lama? Izin menjawab, Bu. 10 tahun dan bisa diperpanjang. Ya, 10 tahun dan bisa diperpanjang. Kalau dia diperpanjang, nggak bisa. Jadi satu-satunya yang bisa diperpanjang itu adalah merek, ya. Merek itu bisa diperpanjang 10 tahun, kalau tidak diperpanjang maka dia cuma sampai 10 tahun, tapi kalau diperpanjang maka nambah lagi 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun diperpanjang. Nah, selama 10 tahun itu kita punya hak eksklusif untuk menggunakan merek itu. Jadi mereknya Louis Vuitton, Hermes, itu nggak bisa kita gunakan, kita taruh di produk kita, nggak bisa karena itu sudah dilindungi haki mereka gitu. Apalagi mereka tuh merek terkenal, oh lebih dilindungi lagi. Jadi ada dibedakan merek biasa sama merek terkenal. Merek terkenal itu perlindungannya bisa sampai lintas negara dan bahkan tidak perlu daftarkan di negara itu, negara lain itu sudah dilindungi karena dia masuk kategori merek terkenal. Nah, itu kita nggak bisa naruh produk kita, kecuali tapi sebenarnya delik pada haki adalah delik aduan. Mungkin kalian akan sering menjumpai produk-produk KW ya, yang isinya itu adalah merek terkenal, tapi produknya itu bukan produk dari asal, apa namanya, asal pabriknya gitu. Nah, itu bisa digugat, sepanjang mereka mau menggugat, karena deliknya delik aduan, ya. Jadi deliknya aduan, bukan delik kejahatan. Kalau delik kejahatan kan otomatis ya, tapi kalau delik aduan itu harus diadu dulu. Nah, makanya kalau kalian lihat kok bisa seliweran ada merek-merek KW gitu, itu karena mereka nggak digugat aja dan bukan pangsa pasarnya. Jadi dia pangsa pasarnya itu adalah mungkin, masyarakat menengah ke bawah, nah kayak gitu. Ya, kalau hak cipta berapa lama jangka waktu perlindungannya? Jangka waktu perlindungannya berapa lama? Hak cipta? Izin menjawab, Ibu. Ya. Untuk hak cipta memiliki jangka waktu perlindungan seumur hidup atau kurang lebih 70 tahun. Seumur hidup atau 70 tahun? Ini diksi apa ya, kata-kata dalam hukum itu nggak boleh multitafsir loh. Atau dan. Izin, Hmm. Ya, Alia silakan. Ada yang mau menambahkan? Izin, Bu. Ya, silakan. Seumur hidup berlaku seumur hidup ditambah berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Oke, apakah semuanya berlaku seperti itu untuk produk hak cipta? Tidak semua, Bu. Ada yang Tidak berlaku semua. 50 tahun. Contohnya ya? Rekaman, Bu. Rekaman, dia 50 tahun. Seumur hidup tambah 50 tahun. Atau 50 tahun aja? 50 tahun aja.
Jadi, untuk menjawab ini tergantung ya. Produk hak cipta ada yang seumur hidup ditambah 50 tahun, ada yang seumur hidup tambah 70 tahun, ada yang hanya 50 tahun. Eee, Contohnya misalnya kalau pemiliknya itu badan hukum, nah itu 50 tahun, ada yang 25 tahun, nah itu untuk hak-hak terkait. Nah nanti ada beda lagi tuh hak cipta sama hak terkait. Hak terkait itu kayak produk derivatif dari hak cipta, misalnya lagu direkam, kemudian disiarkan. Nah, itu tuh hak terkait ya. Jadi, hak rekaman sama hak pertunjukan, misalnya ada yang melakukan pertunjukan ya, seperti pertunjukan tari, kemudian, apa namanya, penyiaran. Nah, itu hak terkait itu 20 tahun apa 25 tahun gitu, jadi berbeda. Jadi hak cipta pada umumnya itu seumur hidup sampai 70 tahun, tapi ada jenis haki yang, jangka waktu perlindungannya itu lebih singkat ya. Jadi harus dibaca. Nah, urgensi untuk mengetahui jangka waktu perlindungan itu adalah supaya kalian bisa memberikan masukan ya ketika kalian menjadi seorang lawyer ya di bidang haki. Kemudian mereka menyodorkan sebuah produk. Nih ada aplikasi saya mau mau apa daftarkan haki, haki apa nih yang masuk nih? Biar jangka waktu perlindungannya lama. Nah, kalau misalnya aplikasi disodorin, terus dia mau daftar hak, kalian sebagai lawyer bingung kan pasti, lah ini masuk hak cipta apa merek nih? Merek apa paten? Nah, kemudian ini jangka waktunya kalau saya daftarkan hak cipta jangka waktunya seumur hidup tambah 70 tahun, kalau saya daftarkan paten jangka waktunya cuma 10 tahun, kalau saya daftarkan merek cuma 10 tahun, ya ini paten pun paten sederhana apa paten biasa gitu. Karena jangka waktu pelindungannya berbeda, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, kalian kalau ditanya seperti itu kalian harus bisa jawab. Aplikasi itu di dalam aplikasi itu ada objek haki, ada objek merek, ada objek hak cipta, sama ada objek paten. Yang mana komposisi objek paten, yang mana komposisi objek hak cipta. Nah, yang hak cipta ini terserah mau daftarkan tidak daftarkan tetap dilindungi selama diumumkan ya. Jangka waktunya 70 tahun, seumur hidup ditambah 70 tahun misalnya. Tapi kalau program komputer berbeda. Nah, program komputer berbeda ya jangka waktu pelindungannya. Sisanya yang ini itu objek paten. Nah, objek paten ini jangka waktu pelindungannya dia masuk kategori paten biasa 20 tahun karena baru, benar-benar original baru, nggak ada yang pernah buat. Ini masuk masuk inovasi baru, masuk paten biasa 20 tahun, kayak gitu. Harus didaftarkan, dia nggak sama dengan kode. Kode itu masuk kategori hak cipta, dia tidak perlu didaftarkan, dilindungi, yang ini harus didaftarkan. Gitu. Jadi kalian bisa memberi masukan seperti itu. Ya, kalau saya ada yang nyodorin, ini saya punya HP nih, saya sudah membuat sebuah HP, di dalamnya ada aplikasi, dalamnya juga ada ini, mereknya ini. Tolong daftarkan haki, apa saja bisa kena jangka waktu perlindungan, dilindungi kapan, biar nanti masa produksinya, saya sebagai pelaku bisnis, masa produksi saya itu nanti akan saya perbanyak ketika masih dilindungi haki. Nah, oh kalau dia masuk paten biasa 20 tahun, berarti saya akan menyediakan budget berapa berapa ratus miliar untuk produksi selama 20 tahun. Nanti setelah 20 tahun akan saya produksi sedikit karena di situ haki saya sudah tidak dilindungi, kayak gitu. Jadi disitulah di situ kalian harus paham, jadi konsultan haki. Kalau misalnya kalian mau mau apa namanya, mau mendalami tentang haki. Ya. Itu pertanyaannya apa lagi ya kemarin? Dah. Ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum kita masuk ke materi yang tentang kepailitan? Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Antara kalian ada nggak yang suka nulis? Ada yang pernah lomba nulis nggak di antara kalian? Coba di raise hand. Yang pernah lomba nulis? Raise hand. Nggak ada ya?
Mau kemana? Makan? Oh ya udah, nanti aku nyusul aja kalau misalnya kalian masih MZ. Nah, iya, dah. Nggak apa-apa. Iya gimana? Ada yang Izin bertanya. Akbar, izin bertanya apa pernah lomba? Bertanya. Izin bertanya, oke silakan. Soal yang haki varietas tanaman. Nah, itu haki varietas tanaman tuh berarti perlu didaftarkan terlebih dahulu tidak, Bu? Misalkan saya sedang melakukan eksperimen di sini, dan saya berhasil menemukan satu varietas yang bagus gitu. Dan itu perlu saya tanam dulu, saya jual laku itu baru didaftarkan, atau langsung saya daftarkan baru dilindungi? Karena kan takutnya di tempat lain mungkin ada orang yang melakukan hal yang sama dan secara tidak sengaja keluarlah produk yang betul-betul sama gitu. Dan itu bagaimana misalnya? Ya harus didaftarkan, tapi Akbar harus pastikan dulu produk varietas tanamannya ini memiliki beberapa unsur. Nah, kemarin ada di tugas tuh unsur-unsur. Yang pertama harus unik, ya. Yang kedua itu harus stabil, ya. Diberi nama. Nah, stabil di sini ketika ditanam sama Akbar, apakah dia berubah nggak? Misalnya hari ini kita tanam keluar dia buahnya warna ungu. Pas ditanam besok kembali seperti semula. Oh, berarti itu nggak stabil. Kemudian stabil juga dikatakan dia stabil itu adalah ketika kita menanam banyak, semua hasilnya ungu. Nggak yang satu aja ungu, yang lainnya kembali seperti semula gitu. Ya, jadi stabil dan seragam. Yang kedua adalah unsur yang keempat adalah seragam. Nah, kalau unsur-unsur sudah memenuhi yang diatur dalam undang-undang tentang varietas tanaman, maka harus segera didaftarkan, Akbar. Karena kalau tidak nanti ada yang ngambil bibitnya, kemudian dia bisa menjelaskan, karena kan nanti ketika didaftarkan nanti pihak hak itu akan menanyakan prosesnya gimana Akbar bisa menemukan buah seperti ini, misalnya dijelasin di perhutanan sih dinas pertanian ya, itu kan bekerja sama dinas pertanian ya. Oh saya tanamnya itu saya uji cobanya saya silangkan bibit ini sama bibit ini, disilangin. Terus saya tanamnya di dataran tinggi, saya siram setiap hari, kemudian dengan pencahayaan yang cukup, kemudian saya buahnya sebelum dia matang misalnya saya bungkus menggunakan plastik, semuanya kayak gitu. Kemudian daunnya saya pangkas kalau misalnya udah mulai tinggi saya pangkas, jadi dia jatuhnya itu buah tidak hanya buahnya berwarna ungu tapi pohonnya menjadi pendek. Jadi memang ada mekanisme tertentu yang sudah dilakukan oleh Akbar sehingga dia menghasilkan buah dengan kualitas bagus dan unik, baru gitu. Itu nanti ditanya. Nah, kenapa harus didaftarkan? Karena memang dia prinsipnya first to file, itu penting. Jadi itu juga menjadi masukan untuk mahasiswa ketika kalian menemukan seorang petani yang mendapatkan varietas baru, itu suggest untuk didaftarkan. Karena dia prinsipnya first to file. Kalau tidak didaftarkan, takutnya ada yang bisa, misalnya bisa menemukan bibitnya, kemudian dia bisa menjelaskan ke Dirjen Haki dan Dirjen Haki menerbitkan sertifikat gitu loh. Karena di sini siapa yang mendaftarkan duluan, maka dia yang dilindungi. Yang mendaftarkan duluan loh, dia yang dilindungi. Jadi pada saat itu dia boleh menggunakan produknya itu untuk kepentingan ekonomis untuk dirinya pribadi. Yang lain nggak boleh. Sejak tanggal penerimaan. Nanti ketika ditolak, misalnya ada keberatan, nah itu lain lagi ya. Nanti di akhir ternyata sertifikatnya nggak terbit karena ada yang keberatan, kemudian terbukti. Nah, disitulah orang lain bisa mengklaim ya. Tapi sepanjang belum terbukti, itu dari mulai tanggal penerimaan sampai belum terbukti itu, kamu sendiri yang boleh menggunakan hak ekonomi dari bibit yang kamu dapat itu. Artinya yang pertama bisa memperbanyak bibitnya. Jadi bibitnya kamu perbanyak ya, buat itu bibit yang tanaman kecil-kecil itu, dalam pot kecil-kecil, itu bisa kamu jual sendiri. Buahnya bisa kamu jual sendiri, orang lain nggak boleh jual, orang lain nggak boleh nanam. Sejak tanggal penerimaan sampai penerbitan dan sampai seterusnya kalau berhasil ya, sampai seterusnya sampai 10 tahun itu dilindungi, kayak gitu. Nah, kalau misalnya pada akhirnya tidak diterbitkan sertifikatnya, berarti sejak tanggal penerimaan sampai terbukti tidak boleh diterbitkan. Nah, itu tuh range itu juga masih digunakan untuk hak eksklusif Akbar aja, karena Akbar yang pertama kali daftarin.
gitu. Tapi kalau tidak di daftar akbar gimana? Di daftar Amanda misalnya, yuk Amanda yang nanti dapat hak eksklusifnya itu. Apa sih hak eksklusifnya? Yang pertama, memperbanyak bibit. Yang kedua, menjual buahnya, mengekspor, mengimpor. Nah, gitu akbar jawabannya. Gimana akbar? Nah, gimana sih akbar? Dia nggak dengar kayaknya nih aku ngomong apa. Gimana akbar? Udah? Maaf Bu, koneksi saya agak buruk ini tadi. Oke. Semoga bisa mendengarkan ya tadi penjelasan saya. Seperti itu. Jadi harus daftarkan karena lihat prinsipnya ya. Kalau dia prinsip first to file itu harus didaftarkan. Kalau enggak nanti keburu orang lain yang daftarin. Kalau orang yang daftarin nanti kamu yang susah nanti karena beban pembuktian ada pada kamu. Kalau misalnya sudah terbit sertifikatnya kemudian kamu mau mengklaim bahwa sertifikat itu enggak benar, maka beban pembuktian ada pada kita. Ya. Gimana caranya kalian harus jelasin lah ke hakim dan lain sebagainya biar hakim membatalkan sertifikat kayak gitu. Oke, saya rasa sudah cukup untuk yang hakinya ya. Semoga kalian paham untuk bisa belajar lagi, haki secara mendalam. Sebenarnya aku ngajar haki cuman semester depan insya Allah sudah berangkat ya ke Belanda. Alhamdulillah kemarin keterima LPDP. Jadi nggak bisa, apa namanya, nggak bisa ngajar semester depan insya Allah. Jadi habis dari HK ini April, itu udah kuliah, Maret kalau misalnya lancar ya, dokumen lancar ya Maretnya udah berangkat gitu, Maret Maret pertengahan udah berangkat. Oke kita lanjutkan ke kepailitan. Nah ini paling 2 kali pertemuan mungkin hari ini saya jelasin, setengah jaman. Setelah itu nanti akan dijelasin pertemuan berikutnya lagi.